Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adzabul Jum'ah. Kita masuk kepada bab Adzabul Jum'ah. Etika-etika atau aturan-aturan pada hari Jumat. I'lam, sesungguhnya annal Jum'atah, hari Jumat itu Idul al-mu'minin, itu lebarannya orang mukmin. Hari Jumat itu merupakan lebarannya orang mukmin karena pada hari Jumat itu ada sesuatu yang sangat luar biasa, ibadah yang luar biasa, yaitu salat Jumat. Jadi setiap tahun ada bulan yang istimewa yang disebut dengan bulan Ramadan. Setiap minggu itu ada hari yang luar biasa, yaitu hari Jumat, karena ada sholat Jumat ini. Sholat Jumat ini merupakan sholat yang paling utama. Harinya, hari Jumat itu disebut dengan Sayyidul Ayyam. Hari Jumat itu termasuk tuannya hari. Tidak ada hari yang lebih baik daripada hari Jumat. Hari Jumat itu lebih utama, lebih agung daripada hari Idul Fitri dan hari Idul Adha, bahkan lebih utama daripada hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah. Jadi hari Jumat itu lebih utama daripada hari-hari itu. Wa huwa yaumun syarifun khassallahu azza wa jalla bi hadil ummah. Dan hari Jumat itu hanya dimiliki oleh kaum muslimin. Jadi setiap agama itu memiliki hari-hari besar. Kalau hari Jumat itu adalah hari utamanya, hari spesialnya umat Islam, maka hari Sabtu itu adalah orang-orang Yahudi. Hari Ahad itu adalah orang Kristiani, ya, orang Nasrani. Hari Jumat. Wa huwa yaumun syarifun khassallahu azza wa jalla. Dan pada hari Jumat itu ada sa'atun mubhamatun la yuwafiqu abdun muslimun yas'alullah ta'ala fiha hajatun illa a'tahullah. Pada hari Jumat itu ada saat-saat di mana waktu istijabah, Allah sediakan waktu istijabah. Kapan waktu istijabah yang diberikan oleh Allah itu? Ini ada yang mengatakan bahwasanya, jadi kalau pas masuk hari Jumat kamu itu harus hati-hati, harus ekstra hati-hati untuk memilih atau untuk menyambut waktu istijabah. Di mana ketika kamu sudah masuk pada waktu itu lalu berdoa kepada Allah, maka Allah itu akan mengabulkan semua permintaan kamu di waktu itu. Kapan waktu istijabah pada hari Jumat itu? Ada yang mengatakan akhirun nahar, ini ya, pada akhir siang hari Jumat setelah asar. Akhirun nahar ba'dal asri fi yaumil Jumat. Kenapa kok dipilih waktu setelah asar sebagai waktu istijabah untuk berdoa? Karena Allah menciptakan Nabi Adam pada saat itu. Jadi pada saat menjelang maghrib atau saat setelah asar sampai maghrib itu adalah saat istijabah, karena pada saat itu Allah menciptakan Nabi Adam pertama kali, menciptakan nenek moyang kita pertama kali. Kita berdoa kepada Allah pada saat itu, ya Allah, ampuni dosa-dosa saya, ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua saya, ya Allah, dosa-dosa guru saya, ya Allah. Allah kemudian saya stajib doakum, akan menerima doa kamu. Itu yang pertama. Jadi habis maghrib, habis asar, siap-siap kamu itu berdoa itu. Ada yang mengatakan waktu yang istijabah itu adalah ketika khotib duduk di antara dia duduk ya di atas mimbar sampai sholatnya selesai. Jadi ada khotib, idza sa'adal khatibu 'alal mimbar fala yatakallamanna ahadukum, mangkat ya. Khotib itu masuk ke mimbar lalu kemudian duduk
Maka ketika duduk sampai selesai sholat Jumat itu adalah waktu yang istijabah. Paham ya? Jadi itu waktu istijabah. Hari Jumat ini hari yang luar biasa ya. Pada hari Jumat Allah mengirimkan 600.000 akan membebaskan 600.000 orang dari api neraka setiap hari Jumat. Jadi karena keutamaan hari Jumat itu ada dispensasi, jadi ada promo, ada anugerah dari Allah untuk orang yang masuk neraka itu 600.000 orang itu dibebaskan dari api neraka. Barang siapa mati pada hari Jumat atau pada malam Jumat, maka ia itu sama pahalanya dengan orang yang mati syahid. Dan dia itu akan bebas dari fitnah kubur, siksaan kubur. Nih, jadi kalau mau mati kamu mati Jumat saja atau malam Jumat saja. Mestinya mau matinya Rebo ya. Kamu minta tunda dulu ya Allah sampai hari Jumat atau malam Jumat. Kalau pas hari Jumat ya Allah matikan saya sekarang. Begitu. Karena jarang orang yang bisa mati pada hari Jumat atau malam Jumat. Jadi orang-orang pilihan saja ya. Malam Jumat atau hari Jumat itu ada dua anugerah yang Allah berikan pada orang yang mati pada hari Jumat itu dan malam Jumat. Apa yang pertama? Apa namanya? Dia itu akan dibebaskan dari siksa kuburan. Yang kedua, pahalanya yang akan diberikan kepada orang yang mati itu sama setara dengan pahalanya orang yang mati syahid. Ya nggak bisa ya, karena kata Allah Ta'ala kita tidak tahu di waktu kapan kita akan mati dan juga tidak tahu di tempat apa, di tempat yang mana kita juga akan meninggal dunia ini. Jadi mati itu misterius, tidak ada yang tahu. Tapi kalau sudah dikasih anugerah oleh Allah mati di hari Jumat atau malam Jumat tuh luar biasa itu. Nah, ketika masuk hari Jumat, ya siap-siaplah kita itu untuk menyambut waktu istijabah. Semua kebutuhan kita curahkan pada waktu istijabah pada hari Jumat tersebut. Kapan itu? Setelah asar atau ketika khotib duduk di atas mimbar sampai selesai sholat. Ya sebenarnya tentang keutamaan hari-hari itu memang sudah ditentukan ya. Artinya tidak ada hari yang sial, tidak ada hari yang sial. Tidak ada hari yang naas. Kalau hari-hari utama yang banyak. Jadi Rasulullah itu senang kepada umatnya yang optimis dan tidak suka kepada umatnya yang pesimis. Tanda-tanda umat yang pesimis itu apa? Menentukan ada hari-hari yang sial atau menentukan ada tempat-tempat yang sial. Tahu sial ya? Yang bikin naas, yang bikin kecelakaan, yang bikin hidupnya itu apes. Oh enggak, hari Selasa itu enggak bisa saya itu. Kenapa? Apes bagi saya itu. Itu namanya apa? Menentukan bahwa hari Selasa itu adalah hari yang sial, hari yang apes. Tidak suka. Tetapi tentang keutamaan semua hari itu ada itu. Jadi lebih menekankan kepada bentuk-bentuk optimisme dalam setiap waktu dan melarang orang Islam itu menganggap ada satu waktu dalam satu minggu itu adalah waktu yang bikin dirinya apes. Kan ada orang kadang ya. Kapan kamu bisa enggak kamu pijat hari Selasa? Aduh enggak bisa saya itu. Ya kan ya? Ada dukun-dukun yang kalau hari Selasa, hari Jumat itu enggak bisa mijit ya? Iya ada ya. Kenapa? Saya tanya kenapa kok nggak bisa mijit? Nanti kalau saya mijit nggak bisa itu, naas bagi saya itu. Nanti penyakitnya orang yang mijit itu datang atau apa ya? Kembali ke dalam dirinya sendiri ya. Masuk ke dalam dirinya orang yang mijit. Jadi misalnya saya mijit hari Jumat dan itu pantangan bagi saya. Ketika saya mijit orang yang sakit panas, maka yang saya mijit itu sembuh tapi panasnya pindah kepada saya. Begitu katanya. Malam Selasa nggak bisa pantangan. Tapi ada orang yang tukang pijit juga, itu semua hari itu bagus bagi dia.
Saya tanya, kok malam Jumat, hari Jumat kok bisa pijet ya? Kok bisa mijet? Kok bisa pijat? Kenapa? Kan banyak orang-orang nggak bisa pijat hari Selasa, hari Jumat. Apa kata dia itu? Setiap kebaikan yang saya lakukan itu merupakan keberuntungan bagi saya dan tidak memilih waktu untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau kemudian ada orang yang lagi sakit parah, butuh bantuan saya pada hari Jumat, haruskah saya tunda sampai hari Sabtu? Berarti kan saya sudah zalim kepada dia. Nah, gitu. Nah, ini yang bagus. Jadi jangan pernah menganggap ada satu hari yang naas. Barang siapa yang menganggap ada satu hari yang naas, namanya tasya'um ya. Tasya'um, maka sebenarnya dia akan betul-betul naas pada hari itu. Barang siapa yang menganggap malam itu malam kesialan bagi dirinya, kata Imam Al-Munawi ini, maka sebenarnya dia akan betul-betul akan sial dan naas pada malam itu. Jadi sesuai dengan keyakinannya. Jadi kalau orang kemudian merasa semua hari itu bagus bagi dia, maka sepanjang waktu dia akan mendapatkan keberuntungan-keberuntungan. Pernah kamu menganggap malam Jumat Kliwon nanti didatangi oleh setan-setan pocong-pocong? Didatangi betul kamu itu. Kenapa? Itu namanya apa? Kamu menentukan hari kesialan untuk dirimu sendiri. Kenapa orang takut? Enggak, nanti malam Jumat Pahing, malam Jumat Wage, malam Jumat Kliwon misalnya. Nah, itu bahaya. Padahal malam Jumat itu adalah apa? Malam yang paling utama. Kita banyak terpengaruh oleh film-film ya. Dulu ada malam Jumat tuh, ada dulu namanya Friday. Friday itu. Apa Friday itu? Bahasa Inggris ya. Friday. Jumat. Itu masa kecil saya. Judulnya Friday dan itu digambarkan setiap Friday, hari Jumat tuh muncul hantu-hantu, setan-setan yang mengganggu orang. Friday. Karena sering nonton film, akhirnya terinstal dalam pikiran anak-anak bahwa malam Jumat itu adalah malam di mana hantu-hantu pada keluar semua. Sehingga ketika malam Jumat lebih takut dibandingkan pada malam-malam yang lain. Nah, itu keliru. Malam Jumat itu Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam. Oleh Allah diberikan anugerah yang luar biasa yang bisa menggunakan malam Jumat atau hari Jumat seoptimal mungkin. Mestinya lebih berani ketimbang malam-malam yang lain itu. Sayyidul Ayyam kok takut sama Sayyidul Ayyam. Nah ya, hari Jumat. Kenapa kemudian orang kalau ngaji itu, yuk ngaji ke kuburan kakek kita. Kapan? Malam Jumat. Karena kenapa? Karena malam Jumat itu Sayyidul Ayyam. Orang yang ngaji pada malam Jumat atau hari Jumat itu anugerahnya lebih besar daripada ngaji pada hari-hari yang lain. Ya, coba orang yang datang ke kuburan baca yasinan gitu kan ya. Itu kan malam Jumat biasanya. Karena itu merupakan Sayyidul Ayyam. Hari Rabu misalnya. Kenapa orang kalau mondok misalnya, kok hari Rabu? Kenapa? Coba lihat kamu kalau orang mondok, orang belajar di pesantren, itu kan berangkatnya kapan? Rabu, hari Rabu. Kenapa? Karena hari Rabu itu Allah menciptakan cahaya pertama kali. Dan ilmu itu adalah cahaya. Al-ilmu nurun. Jadi ketika orang hendak mencari cahaya, mencari ilmu, maka dia dianjurkan untuk berangkat pada hari Rabu di mana Allah menciptakan cahaya pertama kali dengan harapan tafaulan ya, optimis bahwa ketika dia berangkat cari ilmu pada hari Rabu, dia oleh Allah diberi cahaya pengetahuan yang dia kehendaki. Dan itu merupakan kebiasaan-kebiasaan ulama ussalaf. Jadi ulama salaf kalau mau mengajar atau menulis kitab yang berkaitan dengan ilmu, memulai kegiatannya itu pada hari Rabu. Yaumur Rabi, pada hari Rabu. Apa saja yang penting kita lakukan menjelang pada hari Jumat? Ada 7. Yang pertama, fasta'id laha. Siap-siap kamu menyambut hari Jumat itu. Apa? Min yaumil khamis midandi fi thiyab. Menyambut hari Jumat dimulai dari hari Kamis. Dengan apa? Dengan membersihkan baju. Baju. Ini yang bagi mau sholat Jumat. Laki-laki ya. Perempuan bisa enggak sholat Jumat? Bisa.
Ketika perempuan sudah sholat Jumat, maka dia tidak perlu untuk sholat duhur lagi. Tapi karena nggak biasa di sini, kemudian perempuan itu jarang yang sholat Jumat. Padahal ada anjuran perempuan itu untuk sholat Jumat bersama-sama kaum laki-laki. Tapi sholat Jumat itu ribet ya, karena emang sholat berjamaah, lama waktunya. Lain dengan duhur ya. Sholat Jumat itu kan diawali dengan apa? Dengan azan pertama, setelah itu azan kedua, setelah itu khutbah masih, baru kemudian sholat. Jadi kalau dihitung itu sholat Jumat itu sekitar berapa? Setengah jam dengan khutbah-khutbahnya. Makanya kemudian banyak perempuan-perempuan yang nggak sholat Jumat, lebih memilih sholat duhur. Kenapa? Karena praktis, kapan saja bisa dilaksanakan kalau duhur kan ya. Kalau sholat Jumat ada ketentuan waktunya karena harus berjamaah. Jarang kemudian, karena sholat berjamaah itu sulit ya, berat. Menunggu mempersiapkan menyambut hari Jumat dari hari Kamis dengan apa? Yang punya baju bagus disetrika, dikasih parfum. Suami-suami kamu nanti mau sholat Jumat ya, hari Kamisnya kamu sudah memperbaikinya, sudah. Songkoknya disetrika. Kalau songkok putih misalnya ya, kalau songkok hitam itu dicuci ya. Pokoknya dipersiapkan sebagus mungkin begitu ya. Jadi pakai apa ya, parfum, nanti ditentukan juga parfumnya seperti apa begitu. Itu sudah dapat pahala itu. Itu luar biasa ya. Luar biasa. Dari hari Kamis menyambut datangnya Sayyidul Ayyam, tuannya hari itu sudah mendapatkan pahala. Sejak hari Kamis ini. Yang pertama bitandibisyaf, dengan membersihkan atau dengan mempersiapkan baju terbaik. Yang kedua, wabikasrati tasbih wal istighfar, dengan memperbanyak doa. Asyiatal khamis ay ba'dal asri fi dzalikal yaum. Jadi setelah Kamis, kamu pramuka kan ya? Kamis setelah asar perbanyak baca istighfar, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak baca sholawat untuk menyambut tuannya hari, yaitu hari Jumat. Bukan hanya untuk laki-laki, juga untuk perempuan ini. Pahalanya berlipat-lipat itu. Ini kan libur kamu ini kan, kalau malam Jumat kan nggak ngaji di sini ya? Mestinya ngaji kan ya? Mestinya ngaji nih. Kenapa? Karena menyambut tuannya hari Jumat, tuannya hari ini. Mestinya ngaji nih. Kalau ngaji, kan lumayan sholat berjamaah bersama-sama, ngaji Al-Quran bersama-sama. Kalau malam Jumat ngaji banda kamu ini? Di rumahnya ya? Sholat berjamaah? Enggak kan ya? Iya, mestinya malam Jumat tuh ngaji ya. Ada orang kalau hari Jumat tuh libur. Libur kerja. Libur sekolah. Kenapa? Karena mempersiapkan diri menyambut hari Jumat itu bagus. Kalau hari Minggu libur, ada sebagian kiai yang kurang suka ya. Bahkan ada yang mengharamkan. Kalau hari Ahad itu libur. Libur kerja, libur sekolah misalnya, itu ada yang mengharamkan. Saya baca di buku yang ditulis oleh Kiai Nawawi Abdul Jalil ya, almarhum, Allah maafillahu, pengasuh pondok pesantren Sidugiri itu, ada ulama yang mengharamkan kalau kita itu pada hari Ahad libur sekolah atau libur kerja dengan beberapa ketentuan. Misalnya kita biar sama dengan orang-orang non muslim begitu ya. Karena hari Ahad itu kan hari besarnya orang non muslim gitu ya. Jadi paling tidak suka lah ya, paling banter itu mengharamkan kita libur pada hari Ahad. Tapi kalau kemudian libur pada hari Jumat justru dianjurkan. Kenapa? Karena sejak pagi kita itu sudah mempersiapkan diri untuk menyambut sholat Jumat. Menyiapkan baju, memperbanyak tasbih istighfar setelah asar ya. Kamis setelah asar dengan ganjaran yang luar biasa. Dan kemudian juga bagi orang laki-laki berniat sejak hari Kamis itu untuk sholat Jumat, untuk puasa hari Jumat, Jadi puasa hari Jumat tapi harus bersama hari Kamis, atau puasa Jumat
digantikan dengan Sabtu. Dimakruhkan puasa hanya pada hari Jumat, nggak boleh. Kalau mau puasa Jumat dengan hari Sabtu, atau sekalian dengan hari Kamis Jumat puasanya, harus 2 hari ini. Yang kedua, nih, ini kesunahan menyambut hari Jumat. Yang kedua, apa yang perlu kita lakukan itu? Faida tola alaika subuh fautasil. Jika sudah masuk waktu subuh maka mandi. Kalau masih Jumatnya jam 12, kita mau berangkat sholat Jumat jam 10 misalnya, maka itu disunahkan kita mandinya mendekati keberangkat kita ke masjid. Jam 10 mau berangkat, setengah 10 mandi. Atau jam 10 kurang 10 menit kita mandi, kemudian kita berangkat. Kalau mandinya subuh, kemudian berangkat Jumatnya jam 11 misalnya, ya bau lagi kita itu ya, bau lagi. Jadi disunahkan kita mandi itu sebentar sebelum berangkat ke masjid, mandi. Mandi. Kalau perempuan nggak usah ya, kecuali perempuan itu mau juga berangkat ke masjid. Ambil wudhu cukup, nggak apa-apa. Kemudian summa tuzayyinu bisyabil bait. Kemudian pakai baju apa? Baju warna putih. Ini sabda Rasulullah, albisu min thiyabikumil bayad fa innaha min khairi thiyabikum wa kafinu fiya mautakum. Pakailah baju yang warna putih karena itu termasuk baju yang paling bagus, dan kafani mayitmu, jenazahmu juga dengan kain putih. Gimana kalau ada orang jenazah itu pakai kafan warna hitam? Boleh enggak? Boleh. Batik misalnya. Boleh enggak? Karena pengusaha batik misalnya, kemudian dia matinya pakai batik misalnya. Boleh enggak? Karena orangnya keren, ketika meninggal dia pakai jaket misalnya. Boleh anda itu ya? Enggak boleh ya? Karena perempuan cantik kemudian dia pakai baju warna merah, biru, kuning, hijau, meletus balon hijau dor misalnya ya. Boleh anda itu? Makruh, boleh ya. Pilihan warna itu enggak apa-apa. Yang penting ketika mengkafani itu menutupi aurat, gitu kan ya. Tapi pilihan warna yang disunahkan itu adalah warna putih. Kalau warna hitam itu hukumnya makruh, kecuali Abu Nawas ya. Abu Nawas itu kan pernah menipu malaikat ya. Dengan apa? Dengan menggunakan kain hitam. Ketika malaikat datang, marrobuka, apa kata Abu Nawas? Kamu nggak lihat kain saya. Kenapa? Ini sudah hitam. Dulu putih, sekarang hitam. Berarti apa? Saya ini adalah jenazah lama. Kok ditanya lagi? Yang ditanyakan jenazah baru. Kalau jenazah lama kan sudah ditanya berarti dulu kan? Oh ya maaf, nggak ditanya itu. Kenapa? Karena kecerdasan Abu Nawas. Tapi itu cerita, jangan dicoba ya. Nanti kamu meninggal berwasiat sama keluarga kamu. Nanti kalau saya meninggal pakai kafan hitam. Kenapa? Saya niru Abu Nawas. Malaikat itu nggak bisa ditipu ya, tahu itu. Makruh hukumnya ya, pakai harus putih. Kan kadang ada kain kafan itu kan ada capnya, cap macan gitu ya, cakar macan gitu ya. Itu digunting. Jangan dimasukkan dan menjadi bagian daripada kain kafan. Nanti pas kain kafan di dadanya ternyata ada gambar harimaunya gitu ya. Nah, warna putih itu enak, warna putih itu enak. Jadi ini kenapa ini kok putih ini? Bangun ini kenapa kok putih? Karena kalau putih itu luas, pertama. Jadi kalau ada warna putih itu menandakan apa? Luas. Dilihat luas. Coba ini pakai ruangan ini pakai warna hitam. Hitam itu mempersempit hitam itu. Jadi ruangan kalau pakai warna putih itu semakin membuat ruangan itu terasa luas. Kalau hitam terasa semakin sempit. Orang yang pakai baju putih itu lain ya. Itu kelihatan lebih luas, lebih enak. Ya baju hitam juga nggak jadi masalah sebenarnya. Tapi pilihan warna itu juga termasuk anjuran dari Rasulullah SAW. Warna putih. Yang kedua, warna putih itu bisa apa?
bisa menetralisir hawa. Kalau hitam itu kan menangkap panas. Kalau orang pakai baju hitam, terus musim panas kayak sekarang, itu cepat sumuk ya, cepat keringetan. Tapi kalau pakai baju putih itu tidak cepat. Kenapa? Karena warna putih itu bisa menetralisir hawa panas. Tuh. Kalau orangnya hitam, pakai baju hitam, pas panas matahari, itu sudah nggak bisa dibedakan itu antara kulit dengan bajunya itu ya. Pakai baju putih ya, kalau ada mau ke masjid pakai baju putih, tapi jangan pakai kafan ya kalau ke masjid ya, dipakai kafan. Ini. Tetap yang kedua, setelah pakai baju putih nih, wasta'mil minat tib atyabi min indik, ya pakailah apa? Tib. Apa tib itu? Apa? Minat tib atyaba ma indak, wangi-wangian. Pakai wangi-wangian. Coba ini sini dijelaskan ini. Apa ketentuan wangi-wangian yang baik bagi laki-laki dan perempuan ini? Kalau perempuan itu yang dianjurkan, wa habbut tibi ar-rijali ma dhahara rihuhu wa khafiya launuhu, wa tibun nisa ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu. Jadi paling bagusnya parfum bagi laki-laki itu yang semerbaknya sangat semerbak, terasa betul aromanya, tetapi wa khafiya launuhu, warnanya itu tidak mencolok. Kan ada ya kalau disemprot kuning gitu jelas ya, merah gitu kan ada kan ya. Jadi kalau laki-laki itu yang paling dianjurkan itu aromanya menyengat, aromanya itu terasa tapi warnanya tidak ada. Tuh. Kalau perempuan apa? Beda. Kalau perempuan itu apa yang paling bagus itu tip itu ya, wangi-wangian itu. Warnanya yang mencolok tetapi aromanya tidak mencolok. Paham ya? Warnanya mencolok, misalnya pakai parfum disemprotkan biru misalnya, ke biru jelas, ke bajunya jelas. Tapi kemudian aromanya tidak terasa. Kurang kuat. Tapi kan kebalikan kalau perempuan ya. Kalau perempuan kan menyengat betul ya aromanya ya. Kalau saya naik sepeda motor itu ya papasan dengan kaum muslimat itu, beberapa jarak meter kemudian terasa kemudian aromanya itu. Aroma wangian, aroma minyak yang dia pakai itu. Jadi kalau laki-laki itu aromanya itu menyebar kemana-mana, tapi warnanya nggak kelihatan. Khafiya launuhu. Tapi kalau perempuan itu jelas warna wangian yang dia pakai, tetapi aromanya tidak menyebar kemana-mana. Bisa jadi fitnah kalau perempuan itu ya. Kalau aromanya kemana-mana itu. Perempuan itu makin tersembunyi itu makin bagus. Makanya sholat perempuan yang paling bagus itu di mana? Di kamar, di dalam rumah. Makin tersembunyi tempat dia beribadah itu makin bagus. Cara berpakaian perempuan makin tersembunyi juga makin bagus. Pakaian, lagi apa? Perhiasan itu ya. Jangan ditampakkan. Pakaian perhiasan jangan ditampakkan. Kenapa? Itu bisa menjadikan fitnah. Yang ditampakkan apa? Yang biasa-biasa aja, madahoro, yang biasa nampak itu ya. Misalnya apa? Ya cincin gitu ya. Kalau kalung sudah nggak bisa karena sudah pakai apa? Kerudung. Terus yang di lengan apa? Apa namanya ya? Auratnya perempuan kan sampai telapak tangan. Ya muncul yang telapak tangan saja. Ya misalnya gelang ya ini. Nggak mungkin Pak gelang 100 gelang dipakai kelihatan semua kan nggak mungkin ya. Kenapa? Karena auratnya hanya di pergelangan tangan gitu kan ya, paling akhir. Ya kalau semuanya dipakai begitu. Terus gimana kalau dipakai di luar baju? Itu namanya dolim ya. Masa kemudian di sini gelangnya terus di sini gelangnya di atas bajunya itu kan dolim itu kan namanya itu kan ya. Bukan menghiasi badannya tapi sudah menghiasi bajunya. Ada kemudian orang yang karena ingin memperlihatkan perhiasannya, dia itu perhiasan yang mestinya itu hanya nampak di bagian dalam dikeluarkan kemudian. Kalung misalnya, kan nggak nampak karena sudah kita pakai kerudung gitu ya. Akhirnya apa? Kalungnya ditampakkan di luar kerudung gitu kan ya. Pakai kerudung kemudian dipakaikan kalung gitu. Biar kenapa? Biar kelihatan kalungnya.
Kenapa nggak sekalian anting-antingnya ya? Kerudungnya dikasih anting-anting gitu ya. Biar kelihatan bahwa dia itu punya anting-anting. Makanya kalau perempuan itu semakin tersembunyi perhiasan tubuhnya atau perhiasan yang dia miliki, itu makin bagus. Ada sebuah cerita. Ini ada orang perempuan pakai emas. Karena dia ingin tampil seperti orang yang kaya raya gitu ya. Seperti orang yang banyak duitnya, dia pakai emas palsu. Emas palsu. Ada perampok kemudian. Perampok, oh itu orang kaya itu. Ketika perempuan itu pulang, dihadang oleh perampok. Emasnya kasih. Hanya dilepas. Kenapa? Karena kalau nggak dilepas dibunuh dia itu. Perampoknya banyak. Kasih semuanya. Banyak ternyata. Keesokan harinya perempuan itu dihadang lagi sama perampok itu. Perampok itu marah. Wah, sialan kamu ini, perempuan ini. Kenapa? Ini emas imitasi nih. Ini bukan emas asli nih. Ini emas palsu. Baru kali ini saya sebagai perampok ditipu mentah-mentah oleh perempuan. Bayangkan emas sebanyak-banyaknya ternyata apa? Itu bukan emas asli tapi emas palsu, cuma kuningnya mirip dengan emas. Perampok itu merasa terhina kan? Akhirnya apa? Karena saya merasa terhina, ini sekarang telan semua emas ini. Justru telan itu. Oh, itu kan bahayanya kalau pakai emas. Itu pun emas palsu. Ada perempuan yang pakai emas asli. Pakai emas asli. Juga jadi fitnah itu. Ketika dia datang ke kamar mandi, ternyata ada orang yang mengikuti. Masuk ke WC, ternyata orang yang mengikuti itu nunggu di luar. Nah, perempuan itu sadar bahwa dia itu akan dirampok. Dan dia pakai emas asli kan ya. Bingung harus taruh di mana emas saya ini. Akhirnya karena sudah buntu akalnya, dia ambil semua emasnya itu kemudian ditelan. Kenapa? Takut kemudian dirampok sama perampok yang sudah nunggu di luar kamar mandi itu. Bisa dibayangkan, gelang sebesar itu ditelan karena takut dirampok oleh orang. Itu kan namanya apa? Fitnah itu ya. Fitnah untuk dirinya. Jadi kalau pakai sesuatu yang berharga itu jangan dicolokkan, jangan ditampakkan. Kenapa? Takut ada orang yang ingin juga memilikinya. Karena kejahatan itu dua, ada niat dan ada kesempatan. Setiap orang ingin mendapatkan emas. Kalau ada kesempatan untuk mendapatkan secara gratis, dia akan bergerak kalau niatnya sudah jelek. Jadi kalau pakai emas, sudah nggak usah banyak-banyak. Yang apalah yang minim saja gitu ya. Taruh emasnya di lemari gitu ya. Jangan banyak-banyak. Itu ya. Tip menggunakan apa? Yang bagi laki-laki tandhifi bil halqi. Kalau jenggot itu dicukur, kumis dicukur. Kumis dicukur ya. Kalau bulu ketiak dicabut ya. Iya ini. Kalau kumis itu dicukur. Cukur ya. Kuku dipotong. Gimana cara motong kuku itu? Gimana cara motong kuku anak? Begini, laki-laki dan perempuan itu pada hari Jumat itu disunahkan untuk potong kuku. Caranya begini potong kuku ini. Dari telunjuk yang paling kanan. Dari telunjuk yang paling kanan. Bil yumna bis sababah, dari yang kanan. Tes yang kanan. Kemudian bukan ke usto, hinzir, kemudian ke binsir ya. Binsir ke hinzir. Dari telunjuk yang kanan ke kelingking. Setelah kelingking kemudian ke kelingking yang kiri, terus ke jempol-jempol ketemu sama jempol. Paham? Itu aturan sunnah Rasulullah ketika memotong al-aqlam. Apa ini? Kuku. Jadi dari telunjuk yang kanan terus ke kelingking. Setelah sampai ke kelingking, baru ke kelingking kiri, kemudian sampai ke jempol kiri, setelah itu jempol kanan yang terakhir. Ya, ingat ya? Dari mana? Terus kelingking, terus. Oke, sip. Itu kalau tangan. Kalau kaki
Dari mana? Dari kelingking kaki yang kanan sampai kelingking kaki yang kiri. Jadi berurut ini ya. Dari kanan, sebelah kanan, kemudian berakhir ke kelingking kaki sebelah kiri. Paham ya? Itu membersihkan tangan. Juga bersiwak, sikat gigi kecuali puasa. Fayaqrahu kata Imam Syafi'i. Kalau puasa enggak usah siwak. Barang siapa ini man tabarihu zada akluhu ay fahmuhu man nadhafa saubuhu qalla himmuhu. Barang siapa yang bajunya bersih, barang siapa yang aromanya bagus, maka akalnya bertambah, pemahamannya bertambah. Berpengaruh ini berarti. Orang yang bajunya bersih, syahwatnya akan menurun. Orang yang aromanya bagus, pakai misik dan segala macam, akalnya makin tajam. Makin bau badan kamu, makin jelek ingatan kamu. Makin bau baju kamu, makin tidak cerdas diri kamu itu. Ini kata Imam Syafi'i ya. Man tabarihuhu zada akluhu. Barang siapa yang bagus aroma tubuhnya, aroma pakaiannya, dan aroma segala yang berkaitan dengan tubuh kamu, maka zada akluhu, akan bertambah pikiran, cerdas pikiran kamu itu. Kan Rasulullah itu pakai minyak, rambutnya minyak, harum Rasulullah itu. Rasulullah itu kalau jarak beberapa meter sebelum datang, sahabat sudah tahu itu Rasulullah akan datang. Kenapa? Aromanya sudah terdengar oleh kita. Rasulullah itu serba minyak ya, harum Rasulullah itu. Memang sudah tubuhnya harum, masih ditambah dengan minyak, makin harum itu. Itu Rasul. Kalau kita kan dari baunya kelihatan, ini sudah akan datang. Kenapa? Baunya sudah terdengar sama kita itu. Itu ya. Coba dihafalkan ini ya. Man toba rihuhu zada akluhu. Coba man akluhu. Gimana? Artinya barang siapa harum aromanya, maka akalnya makin tajam. Oke, demikian yang dapat kita sampaikan sampai pada kesunahan menyambut hari Jumat bagian yang